Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur semuanya. Jumpa kembali dengan channel saya Jelajahan Deso. Ya, alhamdulillah untuk hari ini kebetulan hari Selasa ya, tanggal 8 Agustus. Masih belum ada trip. Ada trip tanggal besok pagi ada, tapi pakai medium. Terus tanggal 12, tanggal 13, alhamdulillah ada ya, elf jalan semua. Ya, kebetulan di beberapa konten saya itu ada yang pernah tanya soal berapa sih upah driver untuk elf, seperti itu ya. Saya jadi bingung jawabnya karena angka atau upah driver itu tidak ada patokan wajib harus sekian, itu tidak ada ya. Hanya saja di beberapa trip itu upah driver saya bagi 3 ya, ada 3 kategori, pembagian upah driver. Yang pertama itu orderan langsung dari drivernya sendiri. Yang kedua orderan dari saya sendiri. Saya juga dapat sendiri, misalkan trip wisata, ya, saya langsung ya dari langganan saya atau dari konsumen saya untuk wisata. Terus yang ketiga operan dari teman atau agen ataupun apa ya namanya ya, yang biasa mengelola untuk transportasi ya, karena dari luar lah, seperti itu. Nah, dari ketiga itu otomatis beda-beda ya, angkanya jelas beda-beda. Sementara dari masing-masing ini juga tidak ada angka yang pas gitu, pasti beda-beda juga dari masing-masing. Oke, saya cerita dari yang pertama soal orderan dari driver langsung. Misalkan saya sering menyuruh teman untuk, atau ada teman yang sering ngambil unit ke sini, pinjam unit juga ada, teman-teman lokal ya, teman-teman paguyuban. Ada namanya paguyuban driver di Kulon Progo sini. Kita satu grup, kita sudah tahu masing-masing kepribadiannya, tahu siapa mereka, sudah jelas. Jadi bukan orang luar ya, kita sudah tahu. Terus itu kalau dari driver yang dapat ya monggo, dia mau dapat seberapa pun, misalkan dalam sehari dia dapat sama dengan harga sewa unitnya, yaitu udah hak dari driver ya, udah dari haknya, bukan saya yang mengatur, tapi driver sendiri yang mengatur untuk mendapatkan upahnya sendiri. Nah, makanya angkanya tidak tahu kan, dalam sehari dia dapat berapa nggak tahu. Nah, itu karena manajemen masing-masing. Yang kedua dari saya yang punya order, terus saya mencari driver, terus saya memberikan upah ke driver itu berapa. Nah, karena gini, driver memang ya identik dengan pekerjaan yang katakanlah biasanya sangat disepelekan bagi orang-orang yang katakanlah berpendidikan tinggi. Ada yang menyepelekan, wah hanya sopir bergaya, istilahnya seperti itu ya. Tapi jangan salah ya, driver pun dia punya tanggung jawab besar ya, karena tanggung jawabnya besar, tidak hanya tanggung jawab hanya sebagai drivernya pekerjaannya, tidak ya. Pertama tanggung jawabnya dia harus bertanggung jawab mobil yang dibawa. Yang kedua nyawa ya, taruhannya nyawa, dia harus menaruh taruhan nyawa dirinya sendiri dan nyawa orang lain yang dia bawa. Nah, yang ketiga kepercayaan dengan entah itu pemilik, entah itu orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi kalau saya memberikan ya harus sesuai juga ya. Dan misalkan trip selesai
ada yang diutang. Kalau saya gimana caranya trip selesai ya harus dibayar driver itu, jangan sampai dihutang. Nah, angkanya berapa? Saya biasanya menyesuaikan trip, menyesuaikan pendapatannya, melihat dari kesulitannya juga ya, seperti itu. Oke, kita angka yang paling kecil ya. Paling kecil itu pendapatan driver untuk di saya. Mulai dari pernah saya ngasih driver itu hanya 50.000, pernah ngasih 100.000, pernah ngasih 200.000, pernah ngasih 300.000, pernah, dan bahkan ada yang sampai 400.000 saya pernah ngasih. Tergantung tujuan trip, kesulitan, waktu jauh itu juga berpengaruh. Nah, kalau hanya lokal-lokal sini dekat dan waktunya hanya beberapa jam selesai, ya udah kita sesuaikan saja hasilnya dari itu. Tapi karena patokan yang umum ya, yang umum di sini di Jogja sini, kalau saya pernah ngikut orderan orang. Saya nganter dari Jogja tujuan ke Solo atau ke Semarang atau ke Dieng gitu ya. Saya cuma dapat uang 150.000. Nah, dari pengalaman situ saya sendiri merasa keberatan, dan misalkan saya minta tolong, saya ngasih angka segitu itu malu ya, saya sendiri malu. Jadi kalau misalkan sampai ke wilayah Solo, Semarang, Dieng, itu jangkauannya sehari dan pulangnya bisa sampai larut malam ya. Kadang jam 10, jam 11, atau bahkan bisa sampai jam 1 malam. Itu kalau saya memberikan paling sedikit angkanya 200.000, 250.000, paling tinggi 350.000. Ya, itu kisaran segitulah angkanya. Kalau 150.000 saya rasa malu saya sendiri ngasih segitu untuk trip yang sampai sejauh itu. Itu kalau dari orderan saya. Kalau orderan dari orang lain, yaitu monggo, hak mereka ya. Itu hanya saya saja karena saya sudah punya pengalaman di jalan, tanggung jawabnya seperti apa, jadi saya bisa merasakan secara langsung. Nah, untuk yang ketiga dari order agen, itu biasanya agen karena sudah terbiasa, dia akan beri seperti ini nanti untuk jatah kendaraannya sekian, untuk BBM-nya sekian. Jadi sudah hafal angka-angka pembagian antara mobil, driver, dan BBM, seperti itu. Nah, saya seperti tadi yang bilang pernah ngikut ya. Kalau dari order yang luar, biasanya dia minta all in atau enggak. Misalnya agen dari luar, Mas, wisata Jogja, minta driver sekalian komplit. Kebetulan saya pas lagi ada order, jadi otomatis saya mencari teman. Nah, mencari teman yang saya suruh untuk berangkat itu, saya tanya dulu, ini nanti sepertinya harganya sekian, karena bukan dari saya sendiri, dari agen dari luar. Kalau memang mau berangkat, oke, monggo silakan berangkat, seperti itu. Ya, itu hanya sebagai pengalaman saya soal mengenai upah driver. Ya, mungkin saya rasa tidak jauh berbeda dengan yang lain. Jangan seperti itu. Ya, semoga jawaban saya tadi bisa menjadi apa ya pengetahuan tersendiri tentunya. Ya, itu saja mungkin cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Jika memang dalam penyampaian saya masih membingungkan atau tidak pas, ya saya mohon maaf ya. Karena keterbatasan saya tidak orang yang sempurna bisa menyampaikan dengan secara jelas, detail, lengkap, singkat ya, seperti itu. Misalkan jawabannya merah, ya merah, udah selesai. Ya, saya harus berpikir dulu untuk menjawab semua itu. Oke, sedulur, terima kasih selalu mengikuti channel saya. Semoga bermanfaat.